Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC atau TB paru? Jika kalian pernah mendengar peringatan terkait penyakit TB paru, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? Mari kita bahas satu persatu. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC atau TB paru juga bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TB paru aktif batuk ataupun bersin. Percikan dahak dan air liur yang terbawa udara dan terhirup secara langsung oleh orang-orang sekitar sehingga menyebabkan infeksi. Kuman TB paru juga dapat bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa sajakah yang beresiko tertular TB paru? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TB paru, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan anak-anak dan para usia lanjut mempunyai resiko tertular TB paru. Lalu, apakah TB paru bisa disembuhkan? Tentu saja bisa. Dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TB paru, ada baiknya kalian fokus untuk mencegah terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian bisa mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memiliki ventilasi rumah yang memadai, makan makanan bergizi dan seimbang, tidak merokok, tidak terlalu kelelahan, rutin berolahraga, dan memakai masker ketika bepergian. Lalu, jika salah satu anggota keluarga kita ada yang terkena TB paru, maka hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Anggota keluarga yang sudah terdiagnosa TB paru, ataupun setelah pulang perawatan dari rumah sakit, hal yang perlu diperhatikan yaitu melanjutkan pengobatan dengan meminum obat-obatan yang diresepkan dokter seperti isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol ataupun obat racikan seperti 4-FDC yang diminum sehari sekali dengan jangka waktu minimal 6 bulan tanpa putus sesuai dengan anjuran dokter. Lalu pastikan udara segar dan matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati. Menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, ataupun lengan di saat hendak batuk dan bersin. Makan makanan yang bergizi, tidak meludah sembarangan, memisahkan alat makan dan minum dengan anggota keluarga lainnya, rutin berolahraga, rajin kontrol ke dokter, dan menyiapkan alat kesehatan seperti oksigen jika diperlukan. Jadi, ayo kita jaga kesehatan dan kebersihan demi diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain guna menjadi Indonesia bebas TB paru. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. See you. Bye.